Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi deh. Pagi Pak. Coba aktifkan kamera Ata dulu, mau lihat apakah Anda aktif atau tidak. Karena ini bulan puasa ini, mungkin ada masih tidur nih, pura-puranya bilang online, padahal masih. Nah, lihat betul tidak? Nah, kalau Anda sudah bangun, itu kan kelihatan ya. Nah, ini yang hadir 19 orang. Oke ya. Sekarang kita lanjutkan materi untuk mata kuliah keamanan komputer ya. Jadi pada materi kali ini kita akan membahas tentang ancaman sistem keamanan komputer ya. Jadi untuk materi kali ini kita akan bahas mengenai ancaman sistem keamanan komputer. Jadi yang pertama, kalau kita bicara keamanan, ada namanya keamanan dari devil program, artinya program yang jahat ya. Dalam hal ini klasifikasi program jahat disebut dengan malicious program. Kalau Anda pernah dengar istilah malicious program, itu artinya program-program yang jahat ya, yang terdapat pada sistem keamanan komputer. Yang pertama, program-program yang memerlukan program atau host program. Fragment program tidak dapat mandiri secara independen dari suatu program, seperti program aplikasi, program utilities, dan program sistem. Jadi di sini program ini tidak dapat berdiri sendiri, ya, pasti memerlukan host program, ya, atau fragment program tidak dapat mandiri secara independen. Terus yang kedua, program sendiri yang dapat dijadwalkan dan dijalankan oleh sistem operasi. Jadi semua program itu dapat dijalankan atau dijadwalkan oleh sistem operasi. Tapi tergantung usernya ya, tergantung user kapan dia membuka program-program atau menjalankan program tersebut di dalam sistem operasi. Terus yang berikutnya, tipe-tipe program jahat ya, ada di dalamnya namanya bakteria. Nah, sama manusia ya, ada bakterinya juga, makanya disebut dengan kalau ada misalnya penyakit dan sebagainya, berarti dalam tubuhnya itu ada bakteri ya. Kalau di dalam istilah ancaman keamanan komputer, yang pertama adalah bakteria. Bakteria ini program yang mengkonsumsi sumber daya sistem dengan mereplikasikan dirinya sendiri. Jadi maksudnya itu yang pertama ya, maksudnya di sini bakteria ini dapat menggandakan dirinya atau mereplikasikan dirinya ke dalam sebuah sistem ya, sehingga sumber daya yang ada pada sistem tersebut semakin kinerjanya semakin tidak maksimal ya. Misalnya RAM-nya besar ya, misalnya RAM-nya 4 GB ya. Tiba-tiba kenapa program yang atau sistem yang dibuka kenapa lama sekali ya. Nah, terus misalkan file-file misalnya yang ada dalam misalnya sistem komputer kita misalnya banyak file yang tidak terlalu berat ya, tidak terlalu berat, tapi begitu dibuka file tersebut lambat, artinya mengurangi kinerja daripada sistem komputer itu. Itu yang pertama, ini yang menyebabkan adanya yang namanya tipe program jahat yang namanya bakteria ya. Artinya dia mengambil sedikit sumber daya yang ada pada sistem ya, dengan mereplikasi dirinya sendiri, sehingga sistem yang kita akan gunakan itu menjadi lebih lambat ya, seperti itu. Terus bakteria tidak secara eksplisit merusak file, nah, hanya menggunakan dirinya memperlambat saja kinerja atau proses sebuah sistem. Bakteria tidak secara eksplisit merusak file, tujuan program ini hanya itu satu, menggandakan dirinya ya, seperti itu. Terus program bakteria
Yang sederhana bisa hanya mengeksekusi 2 kopian dengan secara simultan pada sistem multiprogramming atau menciptakan 2 file baru masing-masing adalah kopian program yang berbeda. Jadi bakteria ini dia bisa menggunakan dirinya dari ada dua replika ya, dua replika, ada sistem multiprogramming ya, dan bisa menciptakan file-file baru. Jadi misalnya kalau ada misalnya di dalam komputer kalian misalnya ada file yang Anda klik tiba-tiba tidak bisa hilang ya, tidak bisa hilang, dia muncul lagi. Begitu Anda pindah di misalnya drive D, Anda klik muncul lagi, tidak bisa terhapus. Nah, bisa dikatakan itu adalah bakteria ya, atau program jahat. Terus kedua kopian itu kemudian mengcopy 2 kali dan seterusnya, dia muncul terus ya. Apabila kita membuka drive atau folder ya, pasti akan tampil di situ yang namanya ini disebut dengan bakteria. Itu ya. Terus yang kedua adalah logic bomb ya. Logic bomb ini artinya logik yang ditempelkan pada program komputer agar memberikan suatu kumpulan kondisi di sistem. Ketika kondisi yang dimaksud ditemui, logik mengeksekusi suatu fungsi menghasilkan aksi-aksi tak diotorisasi. Jadi logic bomb ini artinya dia ditempatkan pada dia berada pada sebuah program komputer dan memeriksa kondisi komputer ya yang dimaksud, serta mengeksekusi fungsi yang menghasilkan aksi-aksi tak terotorisasi. Jadi dia hanya bekerja secara sendiri ya, sehingga komputer atau sistem yang Anda gunakan itu untuk logic bomb ini dapat memperlambat juga, pokoknya ini memperlambat sebuah sistem ya, sehingga sistem Anda, performance dari sistem Anda menjadi lambat. Logic bomb ini menempel pada suatu program resmi yang diset meledak ketika kondisi-kondisi tertentu dipenuhi. Mungkin seperti ini juga modelnya logic bomb. Apabila misalnya Anda terlalu banyak misalnya membuka sebuah program ya, terjadi biasanya yang namanya hang komputer ya, sehingga Anda buka program, begitu Anda klik lama baru muncul ya, atau memang tidak selama sekali muncul padahal Anda sudah buka program tersebut ya. Ada biasa begitu nah. Kita buka program ini, buka lagi program satu, buka lagi program aplikasi satu. Nah, sehingga terjadi komputer itu hang atau lambat. Bisa terbuka kita menunggu lama. Nah, seperti ini yang dimaksud mungkin dengan yang namanya logic bomb. Akhirnya komputer terjadi hang. Langkahnya ya kita harus lakukan lagi kontrol alternatif delete ya, seperti itu. Terus contoh kondisi-kondisi untuk memicu logic bomb adalah tidak adanya file-file tertentu, hari tertentu, minggu tertentu, tanggal tertentu, atau pemakai menjalankan aplikasi tertentu. Nah, jadi kapan saja kalau terjadi misalnya komputer susah untuk dibuka, ada biasa mendapatkan seperti itu ya. Saya biasa dapatkan seperti itu, lambat. Saya buka ini, saya klik lama munculnya, saya buka lagi di aplikasi satu, munculnya lama. Memang akan muncul tapi prosesnya lama sekali. Nah, itu yang dimaksud ya dengan logic bomb. Begitu terpicu, bom mengubah atau menghapus data atau seluruh file menyebabkan mesin terhenti dan mengerjakan kerusakan lain. Ya, biasa disebut dengan hang ya. Hang pada sebuah sistem seperti itu. Terus ada namanya trapdoor ya, trapdoor. Titik masuk trapdoor dokumentasi rahasia di suatu program untuk memberikan akses tanpa metode-metode autentikasi normal. Jadi trapdoor telah dipakai secara benar selama bertahun-tahun oleh pemrogram untuk mencari kesalahan program. Trapdoor adalah kode yang menerima suatu barisan masukan khusus atau dipicu dengan menjalankan ID pemakai tertentu atau barisan kode kejahatan. Trapdoor menjadi ancaman ketika digunakan pemrograman jahat untuk memperoleh aksesan tak diotorisasi. Terus pada kasus nyata, misalnya di sini adalah auditor pemeriksa perangkat lunak dapat menemukan trapdoor pada produk perangkat lunak
di mana pencipta perangkat lunak berlakukan sebagai password yang meminta proteksi perangkat lunak yang dibuatnya. Jadi trapdoor ini adalah bisa dipasang dipasang pada sebuah sistem. Ini contohnya dikatakan di sini adalah seperti ada program keuangannya, pemeriksa perangkat lunak dapat menemukan trapdoor pada produk perangkat lunak, di mana pencipta perangkat lunak melakukan sebagai password yang meminta proteksi perangkat lunak yang dibuatnya. Jadi trapdoor ini sejenis perangkat lunak yang dibuat oleh programmer ya, untuk dipasang pada sistem yang dibuat atau pada program yang dibuat ya, seperti itu. Dia artinya perangkat lunak ini dilakukan sebagai password yang ini. Jadi misalnya ya, Anda kan biasa kalau kita buat software ya, pasti kan tidak mungkin langsung kita buat langsung masuk ke halaman utama ya atau dashboard, tapi biasa awalnya itu kita buat ada loginnya ya, ada menu loginnya, sehingga kita bisa melakukan menginput username dan password yang ada pada sistem yang kita buat, sehingga sistem yang kita buat itu dapat terproteksi oleh orang lain ya, dia bisa orang lain membukanya. Contohnya misalnya lagi, kalau ada misalkan yang ingin coba-coba masuk ke akun Gmailnya kita, itu akan ada pemberitahuan dari pihak Gmail ya, apakah Anda yang punya nomor HP merek handphone ini, biasa begitu. Kalau kita ada yang coba-coba login menggunakan emailmu ya, tiba-tiba di situ muncul apakah merek laptopnya atau misalnya merek HP-nya, itu notifikasi seperti itu, ada notifikasi. Ternyata begitu kita cek ya, ternyata bukan kita punya merek HP ya, merek HP orang lain. Saya pernah seperti itu ya, seperti itu dicoba masuk di login Gmail saya, ada notifikasi masuk. Nah, notifikasi masuk ini bagusnya juga ya untuk alasan keamanan. Dia mengkonfirmasi kepada kita apakah perangkat lunak yang saya gunakan untuk login ke akun Gmail saya apakah sudah cocok dengan merek perangkat lunak saya, dalam hal ini handphone saya. Kalau tidak cocok ya batalkan, belum ya. Nah, seperti itu disebut dengan trapdoor. Nah, seperti itu. Mungkin Anda biasa dapatkan juga seperti itu nih. Nah, Anda biasa dapatkan seperti itu. Misalnya Anda login ya, ada yang ingin membuka Gmail kalian ya. Kan biasanya kalau Gmail itu ada verifikasi ya. Kalau kita habis sign out atau keluar, begitu kita login lagi, ya verifikasi 2 langkah. Ya. 2 langkah memastikan bahwa ini nomor HP-nya kita. Ya. Atau akun Gmail-nya kita yang sebenarnya. Terus juga apabila misalnya ada yang mau masuk di akun Gmail Anda, itu akan muncul perangkat lunak yang digunakan. Karena kita punya HP ini, makanya itu harus sinkronisasi dengan perangkat lunak dengan Gmail yang kita gunakan. Kalau Anda tidak sinkronisasi, berarti nanti device-mu itu atau perangkat handphone itu tidak akan dikenal oleh Gmail. Kenapa begitu karena kan saya buat konten nih, saya buat konten YouTube itu ya. Nah, mungkin ada orang mau masuk, sehingga tidak bisa dia masuk karena memang saya lihat dia punya HP, merek HP-nya bukan merek HP saja, tapi merek HP yang berbeda, berarti menandakan bukan dari pihak yang bersangkutan. Jadi hati-hati ya mengenai autentikasi seperti itu. Itu disebut dengan ini trapdoor ya. Bisa dipahami sampai sini? Bisa toh? Nah, ini sebenarnya yang kita temukan sehari-hari. Kalau Anda bisa temukan seperti ini, kenapa seperti ini? Bahkan kita login setengah mati, kita mau login ke email Gmail akunnya kita. Nah, kalau kita lupa kita punya password ya atau email,
itu repot lagi. Apakah ingin mengkonfirmasi lagi, meminta password baru, nah, itu repot lagi seperti itu. Makanya untuk verifikasi mengenai keamanan itu untuk akun Google ya, itu berhati-hati sekali seperti itu. Artinya Google ya sudah aman, memberikan rasa keamanan pada para penggunanya. Terus ada namanya Trojan Horse, ya Trojan Horse. Rutin tak terdokumentasi, rahasia ditempelkan dalam suatu program. Program yang berguna mengandung kode tersembunyi yang ketika dijalankan melakukan suatu fungsi yang tak diinginkan. Eksekusi program menyebabkan eksekusi rutin rahasia. Artinya pada saat dijalankan program, ya itu ini kan seperti virus ini ya, seperti virus. Dia menyembunyikan dirinya yang berupa kode-kode yang terdapat pada sistem. Jadi kalau misalnya di laptop atau di komputermu itu, makanya jangan Anda biasa simpan data di C. Karena C itu, makanya itu kalau dibagi partisi ya, misalnya hard disk misalnya 500 GB ya, 500 GB. Anda bagi C-nya 100 ya, D-nya 200 dan E-nya 200, totalnya 500. Terus Anda selalu menyimpan file-file Anda di My Dokumen, di Picture. Padahal My Dokumen Picture itu bagian daripada C ya. Karena kalau rusak itu C-nya, yang sistem itu ada kena virus, otomatis data-data yang ada di situ pasti kan susah lagi untuk diamankan. Karena sudah bervirus di situ, di C-nya. Nah, makanya usahakan untuk kalau simpan data di D atau di E, jangan di sistem. Makanya biasa itu selalu simpankan sistem itu. C-nya misalnya kalau misalnya hard diskmu 500 GB ya, hard diskmu 500 GB. Biasanya di situ untuk C kita install sistem operasi Windows. Windows itu berapa giga itu dia pakai? Misalnya 2 GB. Terus kita install lagi Java. Itu Java berapa giga aplikasinya? Nanti banyak-banyak Anda install aplikasi yang lain. Makanya C nanti itu khusus saja proses disimpan khusus path-nya atau tempat penginstalan saja. Source untuk penginstalan. Jadi program-program itu sumbernya program di C sistem, Windows, aplikasi lain, program di situ. Adapun dengan folder, kan di C itu banyak folder, ada dokumen, ada picture, ada download ya, ada desktop ya. Nah, itu kan kalau ada filemu simpan saja di D atau di E seperti itu. Ya. Terus program-program Trojan Horse digunakan untuk melakukan fungsi cara tak langsung di mana pemakai tak diotorisasi. Yang dapat melakukan secara langsung, contoh untuk dapat mengakses file pemakai lain pada sistem dipakai bersama. Pemakai dapat menciptakan program Trojan Horse. Nah, jadi begini, ini bedanya antara sistem operasi yang kita gunakan ini, yang biasa kita gunakan kan Windows, dan banyak sistem operasi lain, baik itu Linux ya maupun yang lain. Masing-masing itu punya kelebihan. Operasi Windows ada kelebihannya, operasi Linux juga ada kelebihannya ya. Kalau di Windows, ya, kekurangannya di Windows ini, kalau misalnya kita ingin membuka file atau folder itu langsung terbuka ya. Misalnya saya kasih pinjam laptopku, kalian saya kasih pinjam laptop. Itu laptop saya tidak password ya, saya buat password. Langsung Anda buka file saya. Anda masuk di C, Anda masuk di D ya, Anda masuk di E, Anda bisa buka. Karena tidak ada di situ namanya administrator atau hak otorisasi yang ada di situ. Beda dengan yang lain. Misalnya Linux. Kalau Anda buka di Linux, Anda mau misalnya buka C-nya, mau buka D-nya atau buka foldernya, itu langsung diminta user password. Ya, user password untuk memasukkan apakah memang yang punya ini yang punya apakah yang punya ini adalah yang punya laptop sendiri atau bukan. Nah, kalau bukan tidak bisa karena situ ada minta administrator ya, siapa usernya, siapa passwordnya. Kalau di Windows ya Anda buka langsung terbuka. Misalnya Anda biasa punya laptopnya temannya, Anda langsung buka file-file temannya langsung bisa terbuka. Tapi kalau di sistem operasi lain tidak seperti itu. Dia minta otorisasi, hak otorisasi, apakah Anda bisa buka atau tidak. Ini menandakan bahwa berarti kalau Anda pinjam ditahu bahwa kamu bukan punya laptop itu.
artinya laptopnya teman Anda. Itu begitu ya. Jadi di sini jelaskan untuk dapat mengakses file, pemakai lain pada sistem dipakai bersama. Pemakai dapat menciptakan program Trojan Horse. Trojan Horse ini ketika dieksekusi, program dieksekusi ya, mengubah izin file sehingga file-file dapat dibaca sembarang pemakai. Cipta program dapat menyebarkan ke tempat pemakai dengan menempatkan program directory. Directory itu folder ya. Ya, kalau orang bilang folder sama dengan directory. Ini bahasa bahasa orang bilang apa? Orang biasa buka CMD ya, command prompt, directory bersama dan menamai programnya sedemikian rupa sehingga disangka sebagai program utilitas atau program yang berguna. Jadi ini program Trojan Horse adalah suatu program yang apabila dieksekusi untuk dieksekusi oleh sebuah, misalnya kita eksekusi, disangka itu orang user itu menyangka bahwa ini adalah program utilities yang berguna yang bisa dipakai oleh user. Maksudnya program utilities yang mana maksudnya? Program utilities. Jadi program utilities ini program tambahannya yang ada pada sebuah sistem atau aplikasi atau program yang dapat digunakan untuk membantu user dalam menangani atau memecahkan masalah apa yang dikerjakan. Artinya program yang berguna, program tambahan. Padahal sebenarnya ini adalah Trojan Horse. Ya, artinya dia dapat merusak sebuah sistem. Tapi user menyangkanya bahwa sebagai program utilities yang berguna, padahal tidak. Ya. Ada begitu Anda klik, mungkin user itu menyangka ini berguna, ini file-file ini berguna. Ternyata tidak. Ternyata ini adalah merusak sebuah sistem. Nah, itu Trojan Horse. Banyak sekali kalau kita bicara keamanan nih. Terus program Trojan Horse sulit dideteksi. Kompilator yang dimodifikasi sehingga menyisipkan kode tambahan ke program-program tertentu. Begitu dikompilasi seperti program login, kode menciptakan trapdoor, program login yang mengizinkan pencipta login ke sistem menggunakan password khusus. Trojan Horse jenis tak pernah dapat ditemukan jika hanya membaca program sumber. Artinya source programnya ya. Motivasi lain dari Trojan adalah penghancuran data, merusak data. Program muncul sebagai melakukan fungsi-fungsi berguna seperti kalkulator, tapi juga secara diam menghapus file-file pemakai. Trojan Horse bisa ditempelkan pada program-program yang rutin, diambil dari BBS, internet, dan sebagainya. Berarti dia ini makanya kalau Anda misalkan selalu menggunakan internet ya, kalau Anda misalnya tidak informasinya, Anda mendownload misalnya ya file-file tertentu, biasanya hati-hati kalau Anda mendownload itu bisa itu bisa juga akan ikut dalam sistem Anda virus ya. Jadi kalau Anda tidak tahu, karena kan bisa kalau kita buka browser ya, kita selalu diarahkan ke tempat ini ya. Nah, halaman ini. Nah, kalau Anda misalnya tidak terlalu tahu, jangan lanjutkan terus. Nah, mungkin itu karena kita tidak tahu apakah nanti begitu Anda klik apakah itu akan menjadi virus sehingga sistem Anda, kinerja Anda ya pada laptop Anda itu semakin performance dari laptop Anda itu makin lambat. Jadi hati-hati browsing atau online apalagi mendownload daripada program-program yang ada di laptop ya, karena bisa jadi bahwa program yang Anda download itu ditempelkan dalamnya adalah virus ya, seperti itu. Begitu Anda klik langsung masuk ke sistem Anda. Terus
virus. Kode yang ditempelkan dalam suatu program yang menyebabkan pengkopian dirinya disisipkan ke satu program lain atau lebih dengan cara memodifikasi program-program itu. Nah, ini virus. Ini virus ini jelas programnya atau perangkat lunak. Jadi software ini virus dibuat oleh programmer, ya, sengaja dibuat untuk merusak sebuah sistem. Baik itu sistem yang ada di Windows atau sistem file-file Windows atau merusak file-file yang berekstensi misalnya ekstensi doc, Excel, PowerPoint dan sebagainya atau file-file lain, ya. Nah, selain daripada file sistem operasi. Jadi ini yang buat siapa? Programmer. Sengaja membuat virus yang digunakan untuk merusak sebuah sistem, baik itu sistem operasi maupun file-file sistem operasi maupun file-file lainnya. Jadi biasanya virus itu dia dapat menggandakan dirinya, ya, pada program, ya, dan menyisipkan dirinya dalam sebuah file, ya, sehingga biasa Anda buka filenya rusak, tidak bisa terbuka, ya. Selanjutnya filenya tidak bisa terhapus, nah, seperti itu. Itu ciri-cirinya virus. Terus yang kedua, sistem Anda semakin lambat. Artinya laptop Anda begitu Anda buka semakin lambat kinerjanya. Karena di dalamnya sudah banyak virus, ya. Modifikasi dilakukan dengan memasukkan kopian program virus yang dapat menginfeksi program-program lain. Selain hanya propagasi, virus biasanya melakukan fungsi yang tak diinginkan. Terus masalah yang ditimbulkan virus adalah virus sering merusak sistem. Nah, ini merusak sistem komputer, menghapus file, partisi disk, maksudnya ini partisi disk, partisi hard disk, ya. Dia bagi partisi mungkin ini, ya. Dia bikin partisi baru atau mengacaukan program. Jadi partisi maksudnya ini kan itu partisi seperti drive, ya, C, ya, D, atau itu disebut yang partisi. Laptop bukan ada C, ya, drive C, drive D, drive E. Itu selain drive namanya disebut juga dengan partisi. Berapa partisi? Misalnya ada orang bertanya, berapa partisi hard diskmu? 3, apa? C, D, E. Nah, berapa partisi hard diskmu? 2, C, D. Nah, itu namanya partisi. Tapi orang bilang biasa juga drive, sama saja. Terus siklus hidup virus, ya, melalui 4 fase. Pertama, fase tidur atau dormant phase. Virus dalam keadaan menganggur. Virus akan tiba-tiba aktif oleh suatu kejadian seperti tibanya tanggal, waktu, kehadiran program suatu tertentu atau kapasitas disk yang melewati batas. Tidak semua virus mempunyai tahap ini. Jadi ada yang buat virus mungkin dia akan menentukan kapan itu virus mulai aktif, ya, mulai diaktifkan. Karena ini kan yang buat virus ini kan programmer. Virus itu dibuat dengan bahasa pemrograman, apakah Visual Basic, misalnya Java, ya. Nah, seperti itu. Jadi dia pasangkan time limit, waktu time-nya, berdasarkan waktu, kapan virus ini akan mulai aktif. Misalnya ditetapkan tanggal 30 April 2021. Begitu Anda buka komputer mau pada tanggal itu, nah, maka virus ini akan langsung aktif. Seperti itu, ya. Fase propagasi atau pembukaran pas, artinya virus menempatkan kopian dirinya, ya, ke program lain atau daerah sistem yang tertentu di disk, maksudnya di hard disk. Program yang terinfeksi virus harus melakukan cloning virus. Cloning virus dapat kembali memasuki fase propagasi. Cloning ini artinya seperti apa? Memperbanyak, ya, dengan misalnya satu virus dia bisa berpindah-pindah tempat lain dengan virus yang sama, itu cloning, ya. Contohnya begini cloning kalau dalam istilah proses penginstalan komputer, ya. Jadi misalnya begini, Anda punya laptop, ada 3 laptop yang sama mereknya, sama spesifikasinya, ya. Sama spesifikasinya, ada 3 laptop.
Pokoknya sama semua mereknya. Misalnya Acer ya, Acer. RAM-nya sama, hard disk-nya sama, pokoknya sama semua spesifikasinya. Anda disuruh menginstal Windows, menginstal sistem operasi. Nah, terus setelah Anda install atau di satu laptop, karena 3 laptop, selesai. Yang untuk laptop kedua jangan Anda install. Cukup ambil hard disk-nya ini yang di laptop pertama, Anda kopikan di hard disk yang kedua. Begitu juga yang kedua, kopikan di hard disk yang ketiga. Nah, itu namanya cloning. Karena satu brand. Beda kalau beda brandnya, misalnya di sini laptopnya merek lain, laptop A merek lain, laptop B merek lain, laptop C merek lain. Karena nanti untuk membaca device atau peralatan kan berbeda. Kalau beda merek ya, berbeda-beda speknya. Jadi otomatis sistem yang ada di Windows tidak sama untuk membaca device atau peralatan dari ketiga laptop tersebut. Kalau sama ya tidak ada masalah, langsung dibaca device-nya atau peralatannya. Ya, peralatan kan kalau kita install Windows itu bukan hanya softwarenya ya, tapi kan dia harus connect juga dengan USB-nya, dengan monitornya, dengan kameranya. Itu namanya terkoneksi dengan perangkat kerasnya, seperti itu. Hanya disebut dengan driver ya, driver. Itu ya, seperti itu namanya cloning, biasa disebut dengan cloning ya, dengan yang sama seperti itu. Fase pemicuan atau triggering phase, virus diaktifkan untuk melakukan fungsi tertentu seperti pada fase tidur. Fase pemicuan dapat disebabkan beragam kejadian sistem termasuk penghitungan jumlah kopian dirinya. Nah, ini hanya untuk menghitung berapa virus itu menggandakan dirinya, berapa banyak ya. Terus fase eksekusi, virus menjalankan fungsinya mungkin sepele seperti sekedar menampilkan pesan di layar atau merusak program, file-file data. Kebanyakan virus dilakukan kerjanya untuk suatu sistem operasi tertentu. Lebih spesifik lagi dan pada plafon perangkat keras ya. Virus-virus dirancang untuk memanfaatkan perangkat keras tertentu. Virus yang dirancang memanfaatkan rincian dan kelemahan sebuah sistem. Jadi virus dirancang ini selain perangkat keras juga perangkat lunak ya akan rusak. Makanya ini bedanya kalau kita sistem operasi Windows itu rentan terhadap virus, ya rentan sekali. Kalau sistem operasi misalnya Linux itu tidak dikenali virus. Jadi biar flash disk itu bervirus, Anda misalnya punya flash disk itu bervirus, banyak sekali virusnya. Kalau Anda masukkan di sistem operasi Windows, misalnya laptopmu sistem operasi Windows, Anda colok di laptopmu, Anda gunakan sistem operasi Windows, langsung file-filemu itu atau komputermu itu langsung terinfeksi virus, ya terinfeksi virus, sehingga menyebabkan susah lagi Anda bekerja karena lambat dan sebagainya. Tapi kalau Anda colok di sistem operasi misalnya Linux, itu seperti biasa tidak dikenali. Itu file-file virusnya tidak dikenali di Linux karena memang beda sistem operasi ya, beda sistem operasi. Makanya itu bedanya. Kalau Windows itu rentan terhadap virus, kalau Linux tidak. Hanya kelemahannya kalau Linux itu susah, artinya susah proses penginstalannya, belum familiar dengan kita, ya belum biasa. Mungkin Anda belum pernah gunakan Linux, ya. Anda pernah gunakan artinya tidak familiar ya. Terus cari instalasinya susah, ya. Terus softwarenya memang open source, artinya gampang dia di-download ya di repositori internet, ya. Nah, kalau Windows ya, rentan terhadap virus, tidak punya kelemahan, rentan terhadap virus. Baru banyak software dia closed source, sifatnya closed source dan banyak software bajakan. Windows bajakan, bukan yang asli ya. Tapi sekarang kalau Anda beli laptop di toko laptop itu rata-rata Windowsnya sudah asli. Terus klasifikasi virus ya. Ada parasitic virus merupakan virus tradisional dan bentuk virus yang paling sering tipe ini mencantolkan dirinya ke file exe. Nah, apa itu file exe?
virus ini merapikan ketika program terinfeksi dieksekusi dengan mencari file-file exe lain untuk diinfeksi. Apa itu file exe? Kalian tahu? Apa itu exe? Kan banyak itu exe itu .exe artinya ekstensi sebuah file, ya. Jadi misalnya kalau Anda tahu ekstensi file, ya. Saya mau tanya dulu, misalkan kalau Excel apa ekstensinya? Ekstensi file. Excel apa? Anda kan biasa buat Excel tabel, itu Anda simpan, hanya langsung save saja, tapi kamu tidak tahu kalau tipenya apa itu Excel. Jadi maksudnya kenapa harus kita tahu tipe file? Supaya kita tahu oh ini file ini file ini, ini file ini, ini file ini. Nah, seperti itu. Apa tipenya kalau Excel? Ekstensinya ya, seperti ini kan dikatakan Excel. Ya mungkin pasti di sini ada nama filenya depan sini. Misalnya latihan misalnya aplikasi.exe. Berarti exe disebut ini adalah ekstensinya, ekstensi sebuah file. Semua program aplikasi yang Anda gunakan pasti punya tipe-tipe file, jenis-jenis file atau disebut dengan ekstensi. Ujungnya filenya ekstensi sebuah file. Nah, ini yang Anda tahu supaya Anda bisa membedakan oh ini file ini file ini file ini. Yang hanya langsung simpan tapi tidak tahu nama tipenya apa, ya. Kalau Excel apa? XLS. XLS. Nah, seperti itu. Kalau Word apa? Docs. Nah, apa? Docs. Itu namanya ekstensinya. Terus kalau PowerPoint? PPT. Apa? PPT. Nah, itu harus Anda tahu. Kenapa harus kita tahu? Belum yang lain itu, baru itu. Belum Photoshop, belum Corel, belum file-file animasi dan sebagainya. Belum file. Itu harus Anda tahu. Kenapa harus kita tahu seperti itu? Untuk memudahkan kita harus melakukan pencarian. Ya. Yang melakukan pencarian tidak perlu cukup cari nama filenya, ketik saja ekstensinya. Misalnya saya mau cari file Excel, saya ketik saya bintang titik XLS, nanti tidak muncul itu semua file Excel. Nah, seperti itu. Nah, makanya seperti ini Excel, ini extension file namanya executable ya. Ini file-file yang dipakai untuk menginstal program biasa atau menjalankan program file Excel-nya. Begitu Anda sudah compile, ya, Anda buat program, Anda compile, simpan. Begitu Anda jalankan, yang jalankan ini file Excel-nya. Ya, file executable namanya. Artinya siap dieksekusi. Kan kalau kita buat programnya, Anda buat program apa? Java misalnya pakai Delphi dan sebagainya. Kalau Anda buka program itu, untuk menjalankan program yang Anda buat itu, pasti ada satu file yang Anda klik. Kan banyak filenya. Anda buat program itu, banyak filenya. Anda untuk membukanya program itu untuk menjalankan, ada satu file yang bisa dibuka untuk menjalankan program itu. Biasa disebut dengan file Excel. Di sini kalau virus ini sudah ada di sini merusak ini file Excel, otomatis itu program yang Anda buka akan rusak, ya. Misalnya ada virus, tiba-tiba ada program dibuka, lantas dia merusak virus tersebut, merusak file Excel, ya, merusak file Excel. Kalau Anda sudah rusak file Excel-nya, berarti program tersebut tidak bisa dibuka. Ya, caranya harus diberikan antivirus atau diinstal ulang programnya. Namanya parasit ya, parasitic virus. Memori resident virus, virus memuatkan diri ke memori utama, ya, sebagai bagian program yang menetap. Virus menginfeksi sistem program yang dieksekusi. Jadi apabila program sudah dieksekusi, jadi virus itu menetap dalam program tersebut, ya, aman tadi ya. Boot sector virus menginfeksi master boot record. Pernah dengar ini? MBR atau biasa disebut dengan MBR ya, master boot record. Boot record dan menyebar ke sistem boot pada disk yang berisi virus. Kenapa laptopmu itu bisa boot? Apa boot ya artinya boot? Tahu? Tahu artinya boot? Boot, B-O-T. Jadi boot itu apabila Anda nyalakan komputer,
nyalakan komputer, itu kan kita proses menunggu ya, proses menunggu sehingga masuk ke Windows. Itu namanya, sebelum masuk ke Windows itu namanya boot, proses boot. Bisa dipahami ini? Yang muncul layar hitam dulu dah, kalau nyalakan laptopmu, dah. Iya, Pak. Nah seperti itu. Jadi kita tunggu berapa detik atau menit ya, kalau lama tergantung spesifikasi laptopmu. Kalau laptopmu cepat, speknya tinggi, langsung masuk Windows. Tapi sebelum jedanya itu, antara sebelum masuk Windows itu namanya proses booting, boot. Di situ proses boot itu ada namanya master VMware hard disknya kan, dalam itu file-file boot itu ada dalam hard disk. Ya, di dalam hard. Makanya ini dikatakan di sini bahwa dikatakan di sini boot sector virus menginfeksi master boot record atau boot record yang menyebar pada sistem di boot dari hard disk yang berisi virus. Nah, kalau sudah bervirus di hard disknya itu, yang file master boot recordnya, otomatis komputer tidak bisa masuk ke Windows, ya, seperti itu. Layar hitamnya itu ya, ada karena dia terinfeksi di file-file sistem daripada Windows, ya. Terus berikutnya stealth virus yang bentuknya telah dirancang agar dapat menyembunyikan diri dan dari deteksi perangkat lunak antivirus. Jadi ada virus mungkin di sini, ya, yang dibuat walaupun sudah diinstal antivirus, dia menyembunyikan dirinya. Yang namanya ya, biasa disebut dengan stealth virus, ya. Saya juga belum pernah lihat apakah ada virus yang seperti itu. Apabila misalkan misalnya laptop saya bervirus, ya, terus saya instalkan misalnya Smadap, ya, atau McAfee, ya, antivirus. Apakah virus itu begitu saya instalkan, saya scan yang bervirus itu, apakah D-nya atau C-nya saya scan-nya supaya virusnya, apakah virusnya itu sembunyi atau tidak? Saya tidak pernah tahu, ya, tidak pernah lihat, tapi ada seperti itu, ya. Anda sudah pernah lihat virus artinya virus di laptop? Pernah, Pak. Pernah tak? Jadi kalau Anda sudah tahu virus, bagaimana ciri-cirinya laptop yang kita bervirus, Anda sudah rasakan itu, ya. Memang jarang sih muncul, ya, tapi ada yang muncul beberapa file-file yang tidak dikenali, seperti apabila kita hapus muncul kembali. Kita klik di sini, kita klik di tempat lain, dia muncul lagi. Kita klik di D, muncul. Kita klik di E, muncul. Itu virus itu. Terus kita rasa sendiri apabila kita kerja laptop, kita gunakan laptopnya kita buka lambat, kita tutup lambat, ya. Terus kita kerja, kita menyimpan lambat, itu tanda-tanda virus gitu. Laptop itu tidak aman, ya. Perlu diinstal ulang atau bagaimana dipastikannya. Terus yang berikutnya polymorphic virus bermutasi setiap kali melakukan infeksi. Deteksi dengan penandaan virus tersebut tidak dimungkinkan. Penulis virus dapat melengkapi dengan alat bantu penciptaan virus baru atau virus creation toolkit, ya, yaitu rutin-rutin untuk menciptakan virus baru dengan alat bantu. Ini penciptaan virus baru dapat dilakukan dengan cepat. Virus yang diciptakan dengan alat bantu biasanya kurang canggih dibandingkan virus yang dirancang dari awal. Jadi mungkin dalam penciptaan virus ini ada alat-alat yang digunakan mungkin, ya. Tapi kalau membuat virus itu, Anda tes membuat virus dari masa pemrograman juga itu sendiri. Saya tanya, kenapa orang membuat virus? Apa alasannya? Kan begitu tuh, ada alasannya tuh. Kenapa orang membuat virus? Saya tanya dulu kalian. Padahal kita tahu itu virus adalah merusak sebuah sistem. Apa alasannya mereka buat? Pastinya ada alasannya. Kalau kita tahu virus yang dibuat itu otomatis dapat merusak sebuah sistem, baik itu file maupun sistem operasi, sehingga laptop atau komputer yang kita punya itu semakin lambat kerjanya, kinerjanya lambat, terus sering hang, ya, lama kalau dia masuk di Windows. Seperti itu semua, ya.
Itu kan kesenangan orang nih. Pasti ada alasan kenapa dia buat virus. Ada yang tahu? Untuk menghasilkan uang mungkin, Pak. Untuk Bisnis, Pak, bisnis. bisnis. Nah, karena itu mereka ciptakan itu, salah satunya adalah untuk yang pertama mendapatkan uangnya, nama ini bisnis. Dari segi mana bisnisnya? Menjual antivirus, Pak. Nah, seperti itu. Dia menjual antivirus ya. Dia bikin istilahnya virusnya, ada buat penangkalnya. Begitu lah, ada buat penangkalnya. Nah, kalau misalnya menghilang laptop, menghilang virusnya yang mereka buat itu, nah, beli nih lisensinya virus itu, antivirusnya. Nah, laku lagi seperti itu. Karena ada yang cacat satunya, kita beli antivirus yang dia buat, ya, otomatis virus yang ada pada laptop kita itu akan hilang. Daripada mungkin kita gunakan antivirus lain, ya. Mungkin kalau kita gunakan antivirus lain, makanya biasa itu antivirus berbayar ya. Dah, semadah kita bayar. Misalnya kita mau pakai yang versi di atasnya. Dan antivirus lain ada yang memang gratis, tapi mungkin tidak semua dia dapat. Apabila kita scan file-file yang bervirus, mungkin tidak semua ada deteksi ya. Tapi kalau misalnya Anda beli yang berbayar, semadah asli, mungkin dapat membantu semua file yang terkena atau sistem yang kena virus dapat hilang semuanya. Nah, itu gunanya. Dia ciptakan antivirus sehingga digunakan untuk bisnis, ya. Terus kita lanjut. WOM, ada istilahnya WOM lagi ya. Program yang dapat direplikasi dari semua namanya ini. Kejahatan ini virus. Pokoknya merusak sistem. WOM itu yang dapat mereplikasi dirinya dan mengirim kopian-kopian ke komputer lewat hubungan jaringan. Nah, ini lewat hubungan jaringan. Baik jaringan lokal ya maupun jaringan internet. Namanya WOM ya. Begitu tiba WOM diaktifkan untuk mereplikasi ya. Selain hanya propagasi, WOM biasanya melakukan fungsi yang tak diinginkan. Jadi saya bilang tadi, jadi WOM ini dia berada pada sistem jaringan, baik jaringan lokal maupun jaringan internet ya. Saya bilang tadi kalau Anda misalnya buka-buka internet dan sebagainya atau email ya, Anda tidak ketahui sumber dari mana, tidak usah diklik. Nah, mungkin itu WOM ya. Network WOM menggunakan hubungan jaringan untuk menyebar dari sistem satu ke sistem lain. Sekali aktif, apabila jaringan aktif satu, maka yang lain jaringan yang lainnya satu, jaringan 2, 3 akan ikut aktif ya, menyebar ke sistem lain. Sekali aktif di suatu sistem, network WOM dapat berlaku seperti virus atau bakteria yang menyebar ya, dan menempelkan program Trojan horse yang melakukan jumlah aksi menyingkirkan atau menghancurkan. Untuk mereplikasi dirinya, network WOM menggunakan suatu layanan jaringan seperti fasilitas ini, surat elektronik atau email ya. Jadi saya bilang tadi, apabila ada email masuk di emailmu, kalau Anda tidak mengetahui dari siapa, tidak usah dibuka. Mungkin itu ada orang yang mengirim isengnya virus. WOM mengirimkan kopian dirinya ke sistem lain. Jadi ini. Terus kemampuan eksekusi jarak jauh atau remote eksekusi. Ya. WOM mengeksekusi kopiannya dari sistem yang lain. Jadi bisa dia menyebarkan dirinya ke sistem yang jarak jauh ya. Namanya sistem jaringan. Kemampuan login jarak jauh atau remote login. WOM log pada sistem jarak jauh sebagai pemakai dan kemudian menggunakan perintah untuk mengcopy dirinya dari satu sistem ke sistem lain. Network WOM mempunyai ciri-ciri yang sama dengan virus komputer yang punya fase-fase. Yang pertama, Dortmund pass, propagation pass, triggering yang tadi ya, dan execution pass. Terus network WOM juga berusaha untuk menentukan apakah sistem yang sebelumnya telah diinfeksi sebelum mengirim kopian dirinya ke sistem itu. Jadi dia pastikan dulu bahwa dia menentukan apakah sistem itu sudah diinfeksi atau belum. Ya. Kalau belum baru dia pindah ke tempat. Kalau sudah baru dia pindah ke tempat lain. Tapi ini WOM ini biasa digunakan dalam sistem jaringannya. Kalau satunya kena satu otomatis namanya jaringannya saling terhubung antara satu sama lain. Komputer yang saling terhubung. Apabila servernya misalnya kena atau lainnya, otomatis yang lain akan mengikut ya seperti itu.
Antivirus, solusi ideal terhadap ancaman virus. Pencegahan jaringan diizinkan virus masuk ke sistem sasaran. Tak mungkin dilaksanakan sepenuhnya. Pencegahan dapat mereduksi sejumlah serangan virus. Setelah pencegahan terhadap masuknya virus, maka pendekatan berikut dapat dilakukan. Jadi sebenarnya ini kalau mau aman antivirusmu gampang sekali. Jadi yang pertama Anda matikan, biasanya antivirus itu dia masuk melalui mana? Saya bilang tadi melalui jaringan ya, baik lokal maupun jaringan internet. Terus melalui media dalam hal ini flash disk atau media hard disk, media copy lainnya ya. Kalau dia melalui flash disk, matikan saja USB-nya. Ada biasa begitu, matikan USB. Begitu Anda colok, orang lain colok, USB tidak dikenali di laptop dia terbaca karena dimatikan, di disable USB-nya. Bisa caranya aman. Kecuali diaktifkan lagi USB-nya, dienabelkan, begitu colok baru terbaca lagi. Nah, seperti itu. Terus yang berikutnya, Anda harus pasangan antivirus. Ya, begitu saja. Di Windows juga, Windows 10 itu ada bawaan antivirus ya, Windows 10. Kalau Anda menggunakan Windows 10 asli, itu ada bawaan antivirusnya itu ya, bawaan dari Windows 10. Terus deteksi. Begitu infeksi telah terjadi, tentukan apakah infeksi memang telah terjadi dari lokasi virus. Identifikasi. Begitu virus sudah terdeteksi, maka identifikasi virus yang infeksi program. Penghilangan. Begitu virus dapat diidentifikasi, maka hilangkan semua jejak virus dari program yang terinfeksi. Jadi begini, jadi kalau Anda install Windows, pastikan itu mastermu itu. Nah, misalnya Anda ingin menginstal Windows. Master Windows itu ada dalam flash disk. Ini flash diskmu ini harus aman dari antivirus karena ini isinya apa? Windows yang Anda gunakan untuk menginstal. Kalau flash diskmu itu ada masternya di dalam, master Windows, dan ada virusnya, Anda gunakan untuk menginstal, otomatis itu akan sistemmu atau Windowsmu terkena virus karena Anda menggunakan flash disk yang isinya master yang sudah bervirus. Jadi hati-hati ya menginstal Windows dengan menggunakan flash disk. Nah, seperti itu. Makanya setelah menginstal Windows, jangan langsung dulu menginstal drivernya, atau jangan langsung dulu menginstal aplikasi. Nah, tergantung sih. Biasanya saya kalau install Windows, saya install Windowsnya dulu. Terus apakah langsung saya install driver atau saya install aplikasi? Tergantung. Ada juga yang langsung orang install aplikasi Word, Excel dan sebagainya, baru terakhir driver daripada komponen daripada Windows. Seperti itu. Ini banyak sekali jenis ancaman dalam keamanan. Jenis ancamannya banyak sekali di sini dalam sistem keamanan komputer. Ini namanya istilah-istilah semua ini, istilah-istilah. Adware, backdoor trojan, ya, cookies, dokumen virus, email virus, internet worms, ya, zombies. Ini hanya istilah ya, tapi ini merusak daripada sebuah sistem, ya. Nanti Anda cari ini ya, Anda cari apa yang dimaksud dengan ini semua, apa itu adware, apa itu backdoor, ya, dan semuanya Anda cari nanti istilahnya. Terus anti adware untuk mendeteksi keberadaan adware, ya, dan tentu saja untuk meningkatkan privasi berapa utilitas. Utilitas di sini artinya program tambahannya, program tambahan pada sebuah sistem, ya, program tambahan pada sebuah sistem. Jadi Anda bisa ada berapa tambahan pada program pada sebuah sistem yang bisa digunakan untuk menghilangkan beberapa adware, ya, seperti itu. Terus ada namanya seperti yang berada di internet, ada adware, istilah ya, adware dari Lavasoft, ya, Lavasoft. Atau spyboot, search dan destroy. Ini
adalah anti-adware, pengembangan perangkat lunak ini. Artinya dia ciptakan anti daripada virus, ya. Ini yang seperti namanya LavaFoss atau Spyboot Search dan Restore Search, ya. Mungkin dia kembangkan perangkat lunak, ya, antarmuka yang dapat dijual oleh yang membuat sehingga menghasilkan uang, seperti itu. Virus, nah ini sudah tadi. Virus dapat menggunakan melalui email dan dokumen-dokumen atau aplikasi lainnya. Email virus, ya. Kalau Anda biasa lihat email virus, ya, email virus. TV virus disisipkan di attachment. Apa attachment itu? Kalau kita mau mengirim di attachment, nih, misalnya mengirim sesuatu melalui email, ya, mungkin disisipkan di situ, ya. Terus jika attachment dibuka maka menginfeksi komputer, ya, seperti itu. Terus program virus akan mendata daftar alamat akun email pengguna, nah, itu, ya. Terus secara otomatis virus akan mengcopy dirinya dan mengirim ke email ke daftar akun email. Jadi dia mengirim email dan isinya dari email itu adalah sudah isinya virus, ya, isinya virus. Terus umumnya akan mengirim masal email memenuhi traffic jaringan, membuat komputer menjadi lambat, ya, menjadi down, membuat server email down, ya, seperti itu. Jadi ini email-email yang disebut dengan email email daripada email virus, ya. Nah, jadi kalau saya bilang tadi, terus saya buka email yang masuk apabila Anda tidak mengetahuinya, ya, seperti itu. Jadi kalau Anda banyak berselancar, ya, kan biasanya kalau kita ingin buka ini, misalnya terutama kita ingin download itu, diarahkan ke sini, dia buka lagi halaman ini tambah jauh, ya. Padahal itu bukan tempatnya download. Biasa begitu kan? Anda cari-cari untuk mendownload sesuatu di internet, Anda download, padahal bukan larinya bukan download, dia buka halaman lain. Betul. Dan tadi worm, ya, internet worm. Worm itu kan virus yang berada dalam jaringan, ya. Ini saya sudah jelaskan. Spam. Spam adalah jenis komersial email yang menjadi sampah email. Makanya ada email sampah, ya, disebut dengan spam. Jadi biasanya kalau kita mengirim email itu biasanya masuk ke spam. Padahal hati-hati kalau Anda buka, apakah itu spam atau memang bisa jadikan spam, atau biasanya kita kirim email, biasa ada juga yang tidak masuk di inbox tapi tidak masuk di spam, bahwa Gmail itu dia membaca file yang kita kirim itu, oh ini bukan email betul, ini larinya ke spam. Nah, seperti itu. Yang mengetahui seperti itu sistemnya daripada Google, ya. Nah, oh ini betul, ini email betul, ini spam, jadi masuk ke spam. Para spammer dapat mengirim jutaan email ke internet untuk kepentingan promosi produk. Nah, seperti ini. Jadi misalnya kalau ada email-email, ya, yang masuk mengirimkan produknya, ya, artinya orang-orang spammer ini orang-orang, ya, yang mengirimkan melalui email, ya, produk-produk info tentang penjualannya. Efeknya sangat mengganggu kenyamanan email pengguna dan berpotensi juga membawa virus, bom atau trojan. Yang sudah. Terus ada spyware. Spyware ini suatu program dengan tujuan menyusup iklan, sama dengan adware ini. Spyware suatu program dengan tujuan menyusup ke iklan tertentu atau mengambil informasi penting ke komputer pengguna. Anda pernah kalau Anda buka misalnya internet, ada biasa muncul iklan menjadi pop up. Sering muncul biasa itu kita buka. Kalau saya buka HP biasa muncul iklan. Saya baca ini muncul iklan. Itu hati-hati itu, ya. Itu adware namanya, itu adware, ya. Adware
ini bisa mengambil informasi dari komputer kita, apakah ada curi password yang kita miliki. Sama terjadi kemarin, saya sampaikan mungkin ini ada yang beli misalkan dia membuka situs online, membeli online ya, di situs terkenal juga. Kalau kita beli kalau kita ingin membeli sesuatu secara online, yang pertama kita melakukan transaksi di dalamnya ya, transaksi, terus ada kita punya nomor handphone ya, terus ada kita transfer, bukti transfer dan sebagainya ya, terus resi dan sebagainya. Nah, terus dia sudah melakukan transaksi ya, karena kalau kita buka itu pasti muncul iklan, ada iklan-iklan namanya ador itu atau top up, selalu top up. Tujuan untuk mencuri informasi pengguna. Nah, dia mengetahui begitu dia klik itu iklan orang tersebut atau informasi dari orang tersebut yang melakukan pembelian tadi, diketahui informasinya bahwa dia telah melakukan pembelian ini. Nah, biasanya dalam membeli sebuah barang itu atau sesuatu di online ada persetujuan kedua belah pihak, apakah ya atau tidak, apakah sudah terima barang atau tidak, begitu. Nah, dengan mendapatkan informasi itu, ini pihak-pihak yang yang melakukan kejahatan itu, padahal bukan dia yang membeli, dia langsung bilang sudah terima barang, padahal orang yang membeli ini, orang aslinya yang membeli barang tersebut belum menyetujui, belum terima barang. Nah, artinya kalau sudah terima barang berarti sistem dari penjualan itu menganggap bahwa Anda barangnya sudah terima. Sistem kan tidak mau tahu siapa orangnya. Yang penting begitu Anda klik ya, berarti Anda sudah terima barangnya. Nah, ternyata yang klik itu bukan orang aslinya, orang lain. Nah, ini seperti ini. Spyware ya. Program dengan tujuan untuk menyusup iklan adwar ini seperti iklan-iklan yang muncul ya dari top up pada halaman-halaman website. Nah, seperti itu. Hati-hati klik, jangan sampai informasi-informasi yang ada dalam komputer diambil oleh orangnya. Spyware berpotensi menggunakan kenyamanan pengguna dan mencuri data di komputer pengguna untuk dikirim ke hacker. Hacker ini jadi ada dua itu. Ada hacker, ada cracker ya, yang mengetahui sistem, apakah sistemnya kita itu kuat, lemah ya. Harusnya lemah ini bisa dijebol, bisa ditembus ya, atau memang susah untuk ditembus sistem. Seperti itu. Artinya mereka yang menjadi hacker ini kan hackerin orang yang merusak sistem. Apakah ini mereka untuk mendapatkan tujuannya mereka apa, untuk mendapatkan keuntungan. Ya, kalau Anda bisa hack juga siakat di catur sakti, nah ada biasa ada mencoba hack siakat di catur sakti. Misalnya nilaimu dapat E, dapat D, nah, Anda hack database-nya misalnya, kan datanya itu nilainya itu ada di mana? Ada di database ya, A, B, misalnya mata kuliah keamanan komputer, nilai saya D dan E, tiba-tiba Anda hack masuk dalam database itu database, Anda bisa rubah jadi A, padahal dapat C, jadi dapat E, jadi A, berarti kan Anda bisa merubah di dalamnya. Itu berarti menjebol sebuah database. Nah, seperti itu. Namanya hack seperti itu ya, mencari keuntungan. Anda tidak pernah kuliah, berarti Anda bisa masuk ke sistem itu. Ya. Yang nilai error bisa Anda rubah jadi B, jadi A, dan sebagainya. Bisa kan begitu? Nah, pasti kan ada keamanannya juga ya. Ya, siakat yang ada dalam ini buat orang itu siakat maupun kampus lain itu aman. Ada keamanan yang lebih terjamin mungkin ya. Kan orang biasa tes yang masuk ke dalam sistem. Karena mahasiswa di sini hanya aksesnya hanya bisa melihat saja, tidak bisa merubah. Ya, kalau Anda buka siakat, kalian itu hanya bisa melihat dan tidak bisa merubah, tidak bisa menghapus, hanya melihat saja, melihat nilai, gitu kan? Melihat siapa dosennya. Anda tidak bisa melakukan sesuatu, hanya ya melihat saja. Itu namanya kalian punya level akses di situ, tidak dibatasi. Seperti itu ya.
Terus efek spyware akan mengkonsumsi memori komputer sehingga komputer menjadi lambat atau hang. Nah, biasanya komputer selalu hang ya, tidak bergerak karena ini ya digunakan juga oleh spyware. Ada spyware di situ, makanya berat ya, sehingga sumber daya pada komputer itu makin lambat. Terus tips keamanan sistem terhadap virus, trojan, dan worm atau spyware, gunakan antivirus ini. Kalau kita mau aman, kita punya sistem terhadap ini semua ini, virus, trojan, worm, dan spyware, gunakan antivirus. Blok file yang mengandung virus, blok file yang menggunakan lebih dari satu file ekstensi ya. Gunakan firewall untuk koneksi ke internet. Ada firewallnya Windows ya, yang bisa aktifkan, ada yang bisa nonaktifkan. Auto update dengan software patch. Jadi virus selalu diupdate. Backup data secara reguler. Anda harus selalu amankan datamu ya. Hindari booting. Nah, booting ini maksudnya saya bilang tadi ya. Booting itu pada saat nyala komputer tadi. Dari ini tidak ada floppy ya, dari USB. Terapkan kebijakan sistem keamanan komputer pengguna. Ini cara mengintipnya. Kebijakan sistem keamanan komputer pengguna. Jangan download ini file executable ya, atau file exe atau dokumen secara langsung dari internet apabila ragu-ragu pada sumbernya. Ya, kalau Anda misalnya ragu-ragu untuk mendownload aplikasi atau dokumen ada di internet, ya tidak usah di-download. Jangan membuka semua jenis file yang mencurigakan dari internet. Nah, dengan tadi ternyata membuka file-file yang Anda tidak ketahui. Dan install game atau screensaver yang bukan asal dari OS operasi. Kirim file mencurigakan via email. Nah, developer antivirus untuk dicek. Simpan file dokumen dalam format RTF, artinya Raised Text Formats, bukan doc apabila Anda merasa ada masalah pada program Office. Jadi dia disuruh, kan kalau kita menyimpan nanti di bawah ada save as type ya untuk format filenya. Anda pilih ini bisa. Selektif dalam mendownload atau mengirim email ya, seperti itu. Ini tips-tipsnya nih. Nah, saya kira ini salah kan? Ini. Nah, jadi saya kira ini mengenai materi ketiga mengenai keamanan komputer untuk ancaman daripada sebuah sistem komputer. Ada yang mau ditanyakan? Jadi tergantung di kita ya kalau kita menggunakan komputer. Makanya kalian punya komputer itu, karena biasanya apa? Yang pertama itu kenapa sistem operasinya lambat ya, cepat hang, kalau dibuka lama sekali muncul ya. Berarti cara menggunakan laptop itu Anda belum paham ya. Orang mau gunakan laptop itu tujuannya untuk mempercepat proses pekerjaannya kita. Tapi kalau laptopnya kita sudah lambat ya, baru harus sesuaikan juga laptopnya. Kalau laptopmu spesifikasinya tinggi, ya install yang tinggi-tinggi programnya. Seperti misalnya untuk edit film, program-program besar misalnya Java. Tapi kalau laptopmu misalnya yang notebook itu, yang Intel Atom itu yang kecil 10 inci, mau install program itu tidak bisa. Bukan antivirus itu, bukan bervirus. Memang tidak bisa. Misalnya laptopmu 10 inci. Rata-rata 10 inci itu dia itu CPU-nya saja atau prosesornya itu Intel biasa. VGA standar, RAM 2 GB ya. Nah, seperti itu. Lantas mau diinstalkan program besar di Java, terus tambah lagi Windows 10 Anda gunakan, terus tambah lagi aplikasi misalnya program lainnya yang Anda kuliahkan, tambah lagi misalnya Anda mau install edit film ya, sebagainya, edit video. Nah, bukan virus itu, otomatis kalau Anda gunakan itu pasti lambat karena tidak sesuai dengan spesifikasi komputer. Nah, seperti itu. Jadi kalau Anda punya laptop, sesuaikan dengan kebutuhan saja yang Anda gunakan. Tidak usah paksa. Kecuali laptop misalnya hard disk SSD
VGA misalnya Nvidia atau GeForce atau apa AMD, terus Intel Core i7, Core i5 itu baru install yang berat-berat seperti itu, Corel, Photoshop, ya baru support. Jadi dari semua laptop itu bisa apa bisa diinstal, tapi begitu Anda gunakan berat sekali, lambat. Nah, disesuaikan kondisinya. Mungkin untuk laptop yang notebook yang kecil-kecil itu untuk Office saja, Windows dan Office untuk mengetik saja itu, ya seperti itu. Kalau Anda paksa ya tidak bisa. Kita absen dulu ya, kalau kita sambil tunggu pertanyaan. Muhammad Fauzan. Izin Pak, izin. Sama saya harus, kalau izin harus sama saya, bukan sama temanmu. Oh iya Pak. Jadi bisa begitu ya. Jadi nanti kalau kamu mau izin, yang lain juga, oh ya saya izin. Jangan sama teman, tidak anu ya. Kayak tadi ada yang izin, hari raya. Baru izin harus jelas. Kalau kau bikin izin salah, tetap saya kasih palka. Kan biasa mahasiswa bikin mengada-ngada izin. Karena ini tadi ada yang izin mengenai hari raya apa. Orang Bali ya, satu galungan ya. Seperti itu. Jelani Isa. Ada? Hadir Pak. Nah. Hadir. Nur Khadijah. Hadir Pak. Ica Rahmawati. Hadir Pak. Oke. Anggi Lestari. Jadi di sini ini sifatnya kuliah online. Ada beberapa tipe yang saya perhatikan ya. Ada yang tidak pernah masuk tapi kerja tugas. Dia pernah masuk kuliah tapi kerja tugas. Nah, bagaimana nanti itu ya nilainya? Pasti menjadi error ya. Nah, itu salah satu itu. Ada yang tidak pernah masuk seperti ini. Tapi begitu kasih tugas dia kerja, pura-pura tanya. Nah, bagaimana tugasnya ini? Begitu lihat absennya dia pernah masuk. Nah, hati-hati ya. Karena kita juga ini mengabsen seperti ini, bukan absen manual ya. Eko Satrio. Ada Eko Satrio. Terus Aspita Kim. Hadir Pak. Nah, Sri Ayuningsi. Hadir Pak, hadir. Haji Sakti. Jadi nanti ini datang lagi nih pas mata kuliah datang deh. Ayuningsi Putih. Hadir Pak. Febrianto, Febrianti. Ada Febrianti, Prayitno. Anjir Febrianti, mulai malas-malas, pas semester 6 di. Hendrik. Hadir Pak. Yang kalau malas-malas kuliah, Dewi. Terus Nandito. Hadir Pak. Saiful. Hadir Pak. Nadia. Inja saya mungkin dalam saat ini aneh, dia pergi mana? Terus Ingrid. Dan juga Ingrid, mulai malas-malas. Nurul Bakfira. Nah, ini juga Nurul ada di kampus tapi dia pernah masuk. Silka. Hadir Pak. Nah, yang malas-malas. Reza. Sri Multia ada. Nah, kemarin menawar ini. Ian. Ian, ada Ian? Ada Ian nih. Terus Ahmad Nur Fajar. Hadir Pak. Sulis Setiawati. Sulis. Rino Santiago. Hadir Pak. Hadir. Aidit. Hadir Pak. Oke. Abdul Malik. Hadir Pak.
Juliana. Khairul Irhamsa. Harus kuliah. Dinda Faradila. Hadir, Pak. Ketut. Ini yang Ketut yang izin tadi, yang biasa tadi pagi. Muhammad Farhan. Hadir, Pak. Terus Muhammad Renaldi. Nah, itu ya. Hadir, Pak. Hadir. Oke. Hadir, Pak. Oke. Nah, ada minta. Jadi itu. Benar deh. Pak, saya, Pak. Siapa? Tulis Hidayah. Sulis Setiawati. Hidayah. Ya. Oke. Yang kalau saya Alpen kalau mau lulus. Ya, karena saya juga ini betul-betul saya absen baik-baik kalian. Kan saya masuk gitu. Nah, beda memang kalau saya ada dosen yang malas-malas aja. Ada biasa itu dosen malas-malas aja. Tiba-tiba kasih nilai bagus semua. Karena kalau dia kasih bagus pasti orang tuntut. Dia pernah masuk, produksi error kita. Kan begitu dong. Ada dosen dia pernah masuk, malas sekali mengajar. Tiba-tiba Anda lulus semua, Pak B. Ada A, ada B, ada C. Karena kalau dia kasih lulus, pasti kalian protes. Dia pernah masuk, Pak. Menilaiku begini. Kan begitu. Beda dengan dosen yang sering masuk, otomatis dia akan berkata, bukan berkata. Artinya sesuai dengan aturannya. Begitu kan? Sesuai dengan aturan. Nah, seperti itu kan bagus seperti itu. Jadi tolong nanti ini semester ini kalian perbaiki nilai yang error. Apalagi yang mau selesai nanti nih, yang semester 6 ini. Karena semester 7 KKP itu biasa, proposal semester 7. Jadi mulai sekarang itu kalian cek nilaimu yang untuk semester bukan semester 6 sekarang. Cek nilaimu dari semester 1 sampai semester nanti 6. Kalau sudah selesai final, ya. Kalau ada errormu cepat perbaiki. Nah, seperti itu. Nanti 7 proposal itu. Ini semester 6 kalian 7 proposal. Nah, hati-hati. Jangan sampai Anda ada satu letting udah selesai sama-sama. Nah, bisa dipahami ini? Ya, Pak. Nyari kuliah. Kesatuan semester 6 ini ya. Apa juga dibikin, dia juga dibikin. Oke, saya kira itu saja untuk mata kuliah hari ini. Mohon maaf kalau ada kekurangan ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.